Salam Rahayu, salam Nusantara, dan salam persaudaraan. Selamat sore ya saudara-saudaraku. Ya, kali ini saya akan membahas tentang kejahatan. Ada salah seorang teman yang tanya sama saya. Pertanyaannya begini. Kalau menurut Pak Ade Agus, mana yang lebih bahaya? Penjahat negara atau penjahat agama? Jujur ya, kalau saya boleh berpendapat, bagi saya lebih baik saya itu menghadapi yang namanya penjahat negara. Karena penjahat negara itu bisa teridentifikasi dengan sangat mudah ya. Misalnya apa? Seorang koruptor, begal, ya, pembunuh. Kalau pembunuh enggak ya, iya. Kalau begal enggak ya, mohon maaf. Yang saya maksud di sini ini seorang, ya, koruptor, ya. Penjahat negara ya, maksud saya itu penjahat-penjahat yang merugikan negara. Ya itu semacam koruptor dan konco-konconya itu ya, iya. Kalau penjahat negara itu ada di satu negara di mana aturan dari negara itu sangat ketat ya, semacam di Cina atau di Arab ya, di mana seorang koruptor itu tidak hanya dimiskinkan tapi juga dihukum mati. Saya pikir semuanya akan terhenti. Ya. Penjahat negara itu kan akan tetap jadi polemik pada saat penjahat negara itu melakukan kejahatannya itu di negara yang hukumnya itu masih bisa dibanding, bisa didiskusikan atau masih bisa dibicarakan. Nah itu penjahat-penjahat negara itu paling seneng kalau berbuat jahat, ya merugikan negara, terus negaranya itu masih bisa dibegitukan, nah itu seneng. Ya. Makanya kita berdoa ya, nanti ya, kalau Pak Prabowo sudah dilantik jadi presiden dan Mas Gibran jadi wakilnya, ya, mudah-mudahan undang-undang anti korupsi itu jadi bisa disahkan, di mana seorang koruptor itu ya seperti yang disarankan sama Pak Ahok ya, disitai semua hasil-hasil maling-malingannya itu tadi ya, orang-orangnya dimiskinkan dan dijatuhi hukuman yang setimpal. Ya, syukur-syukur kalau dijatuhi hukuman mati kayak di Korea Utara, di Cina, sama di Saudi itu ya. Saya yakin itu pasti berhenti. Penjahat negara ya. Kalau begal maling itu kan penjahat-penjahat kampungan. Yang saya bicarakan di sini itu pertanyaannya itu penjahat negara sama penjahat agama yang lebih berbahaya itu mana, kan gitu tuh pertanyaan teman saya tadi. Itu pasti berhenti. Makanya saya lebih senang berhadapan dengan penjahat negara ya. Karena bisa dilacak dengan sangat mudah lah masalah itu ya, korupsinya berapa, yang korupsi siapa saja ya, itu bisa dilacak dengan mudah. Nah, yang bahaya itu kan penjahat agama. Ya. Orang-orang yang ya katanya sih nggak pernah makan uang negara, gitu kan? Maling apa mereka sama negara? Apa mereka pernah korupsi? Enggak. Karena penjahat negara itu yang dihancurkan bukan masalah keuangan negara, yang dihancurkan itu apa yang ada di negara itu. Contohnya Pak, yang dihancurkan sama penjahat agama itu apa? Keyakinan dari leluhur kita, ya, kearifan lokal dari leluhur kita, ajaran-ajaran dari leluhur kita, itu yang mereka bantai habis. Dan itu daya rusaknya jauh lebih berbahaya daripada penjahat negara tadi. Coba aja dengan pikirkan. Ya. Saudara-saudara kita, ya, adik-adik kita, ya, atau lebih pendeknya saya singkat dengan putra-putri Nusantara.
mereka ajari untuk tidak senang dengan negaranya, sudah nggak bisa hormat lagi dengan Pancasila, ya, nggak percaya lagi dengan Undang-Undang Dasar 45, nggak mau hormat lagi dengan bendera pusaka. Ya, ini kan hasil dari kejahatan-kejahatan agama. Leluhur kita dibilang nyembah setan, nyembah batu, nyembah pohon, ya. Ulama-ulama Nusantara ya dicaci maki, kiai-kiai pribumi dibabi-babi. Ya, itu kenyataan kok. Itu kenyataan. Dan jenengan lihat sendiri aja. Lihat sendiri. Masih ingat anak mana itu yang letusan Gunung Semeru ada sesajen ditendangi. Itu bukan orang luar loh. Itu anak Nusantara loh. Anak itu lahir di Nusantara, besar di Nusantara. Itu warga Indonesia, bukan warga negara lain, Bu. Kenapa kok anak ini bisa berbuat seperti itu? Nah, karena jiwa Nusantara, ruh Indonesianya ini sudah diambil sama penjahat agama itu tadi. Dia diajari dengan omongan yang enggak, didoktrin dengan keyakinan yang enggak, ya, sehingga kalau pikiran, jiwanya dan perasaannya itu sudah tidak Indonesia lagi, sudah tidak Nusantara lagi, ya, ya kan? Itu jauh lebih berbahaya. Banyak contoh-contohnya. Salah satunya tempo hari itu ada orang yang ngajari. Wah, ini mohon maaf ya, karena kalimatnya terlalu brutal ya. Tapi jenengan semuanya pasti tahu. Wakil presiden kita itu loh, ya, Kiai Haji Ma'ruf Amin, dikatain apa? Ma'ruf Amin babi apa bukan? Babi. Sekali lagi, Ma'ruf Amin babi apa bukan? Babi. Gitu. Nah ini, anak-anak diajari seperti itu. Jangan dipikir itu bukan satu kejahatan. Ada wayang diharam-haramkan, gamelan katanya musiknya setan, ya. Kebaya sanggul katanya bukan pakaian syar'i, itu pakaiannya perempuan-perempuan yang ahli neraka, ya. Itu bukan kejahatan bagi Anda ya? Bukan ya? Bagi saya itu kejahatan agama. Yang berbuat seperti itu, yang ngomong seperti itu kalau in my opinion ya, di dalam pikiran saya, mereka itu adalah komplotan dari penjahat-penjahat agama. Mereka yang ngajarin putra-putri Nusantara ini untuk tidak Indonesia lagi, untuk tidak Nusantara lagi. Saya bisa ngomong kayak begini ini karena saya pernah kena. Pernah kena gimana Pak Deh? Saya punya teman yang model kayak begitu. Ya kalau ngomong tangannya sambil gini-gini. Pak Agus kalau ngomongin Indonesia nggak usah ngotot-ngotot Pak Deh. Pasti Pak Agus ngomongin Indonesia ngotot-ngotot. Besok Pak Agus kalau mati, kalau meninggal dunia, Indonesianya Pak Deh ini nggak dibawa ke alam sana. Ya. Yang nemanin Pak Deh di alam sana itu bukan Pancasila Pak Deh. Tapi barokahnya dari ini loh. Ini loh, barokahnya dari kelompoknya Alawiyah ini loh katanya. Saya sendiri yang kena, bukan saya katanya, makanya saya berani ngomong kayak begini. Bahwa penjahat agama itu jauh lebih berbahaya daripada penjahat negara. Jangan renungkan aja. Makanya saya itu percaya ya sama omongannya Gus Fuad itu ya. Waktu beliaunya ngomong begitu. Jangan kalian pikir Indonesiamu ini dalam hal agama, spiritual, itu ya, dalam kondisi baik-baik saja. Enggak dalam kondisi baik-baik saja. Semua orang ngomong begitu. Lihat aja. Di YouTube-nya Gus Muafik, di mana, semuanya ngomong begitu. Ya. Adik-adik kita itu diajari omongan yang enggak, yang intinya itu sudah tidak Nusantara lagi, yang intinya itu sudah tidak Indonesia lagi. Enggak.
Gimana? Jenengan setuju dengan pendapat saya bahwa penjahat agama itu jauh lebih berbahaya daripada penjahat negara? Kalau mau kita kasih contoh ya banyak sekali. Bahayanya di sini tuh intinya kemana sih, Pak? Ya daya rusaknya. Iya, daya rusaknya. Ya, sejarah mereka bolak-balik, ya, makam mereka palsu-palsukan. Jangan pikir ini bukan kejahatan agama. Ini kejahatan atas nama agama. Mereka berbuat onar, mereka sweeping, satu aktivitas mereka apapun lah. Yang dibawa selalu agama. Padahal dulu ya waktu saya masih kecil dulu, ya masih SMP SMA itu saya sering dengar kalimat itu bahwa agama itu itu agar, agama itu kacau. Dan intinya itu agama itu diadakan supaya tidak kacau. Semula saya percaya banyak kebaikan itu yang bisa kita lakukan itu berdasarkan tuntunan agama. Pun sebaliknya, jenengan nggak boleh munafik, harus mengakui banyak sekali kesalahan dan dosa-dosa itu yang kita perbuat atas nama agama. Dan ini real. Itu real, ya, bukan bohong. Berapa banyak orang itu yang melakukan kejahatan atas nama agama, ya kan? Penipuan atas nama agama, ya, penghancuran kebudayaan atas nama agama, ya. Gimana saudaraku? Makanya kalau jenengan memang bahas masalah agama, senang dengan agama, ya jangan belajar agama pada penjahat-penjahat agama. Belajar agama itu ya kepada ulama-ulama Nusantara, kepada kiai-kiai pribumi yang masih ya sedikit banyak itu masih memegang tradisi-tradisi dari leluhur Nusantara, masih mau mengamalkan kearifan lokal yang diajarkan oleh leluhur-leluhur Nusantara. Tapi kalau jenengan itu mengikuti orang-orang yang notabene itu sudah jelas-jelas penjahat agama, yang konon katanya mereka melakukan itu demi kemurnian agama yang mereka bawa, dengan cara menghabiskan atau memusnahkan semua ajaran-ajaran Nusantara atau apa yang pernah tumbuh di bumi Indonesia ini, ya siap-siap aja. Siap-siap apa, Pak? Ya siap-siap aja. Jenengan cuma raganya tok nanti yang jadi orang Nusantara. Ragamu tok yang jadi orang Indonesia. Tapi akal pikiran kamu, jiwa kamu, hati kamu sama sekali bukan Indonesia. Sama sekali bukan Nusantara dan sama sekali tidak Pancasila. Karena jenengan ngikutinya orang-orang yang model kayak begitu. Iya kan? Sudah banyak kan yang ngomong gitu. Bisa tunjuk hidung salah satunya kayak Ustadz Suparman. Gimana ajaran teroris itu ngomongnya? Lebih baik mana Undang-Undang Dasar 45 dengan Al-Quran? Pilih hadis Nabi atau pilih Pancasila? Lah kayak gitu tuh. Terus akhirnya jenengan nyimpang-nyimpang semuanya. Iya kan? Terus nggak undang-undangan, terus nggak Pancasilaan. Terus nggak usah Nusantara. Nanti klimaksnya sudah nggak usah Indonesia. Jenengan terus dikasih gambaran, adik-adik kita ini kan terus ya dikasih gambaran, ya seakan-akan hal yang semacam itu adalah perbuatan yang benar. Terus nggak pakai Nusantara, nggak pakai Indonesia, ya. Nggak pakai pemerintahanan, ya. Kan gitu toh, adik-adik kita diajari untuk melawan pemerintah, ya. Dengan cara demonstrasi, dengan acara yang enggak kayak begitu. Itu kumpulan dari kejahatan-kejahatan yang dipimpin oleh penjahat-penjahat agama. Ayo kita renungkan. Saya yakin kok jenengan pasti agree with me, ya. Pasti setuju dengan saya.
bahwa penjahat agama itu jauh lebih berbahaya daripada penjahat negara. Kayak daya rusaknya itu yang luar biasa. Saya sendiri aja nggak mampu bayangkan itu. Kalau sampai sebagian besar dari orang-orang Nusantara ini sudah tidak berjiwa Indonesia lagi. Raganya tok yang di Indonesia. Lahir di Nusantara, ya, tumbuh besar dewasa sampai tua di Nusantara, tapi sama sekali bukan orang Indonesia. Gak seneng dengan apa-apa yang asalnya dari Nusantara dan Indonesia. Senangnya yang asalnya dari sana. Dan itu mereka benar-benarkan. Katanya demi Tuhan, demi Rasul, demi Al-Quran, ya, demikian. Itu untuk melanggengkan kejahatan agamanya ini tadi. Paham ya, saudara-saudaraku semua ya. Saya yakin dengan paham betapa bahayanya yang namanya kejahatan agama itu kalau sampai itu dibiarkan langsung terlalu lama di negara kita ini gitu. Kalau itu nggak cepat diberikan satu undang-undang, ya karena contohnya kayak di Saudi itu sekarang kan sudah orang-orang yang ngaku ini, orang-orang yang ceramah yang enggak, yang ngemuk putra putrinya negara itu untuk melawan pemerintahan, ya, atas nama agama yang jelas ya, ini ditangkapin semua. Ya memang iya, mereka itu sebenarnya juga penjahat kok, cuma mereka kan bertopeng agama itu tadi. Iya, seperti yang dikatakan Gus Islah itu ya. Jadi apapun yang dilakukan atas nama agama, suatu saat nanti kejahatan pun juga bisa dilakukan atas nama agama dan itu pasti dibenar-benarkan. Ya. Dipikir itu pengamalan dari satu agama yang mereka anut. Padahal enggak seperti itu. Itu agama yang disalahgunakan untuk membuat satu kerusakan dalam satu negara tapi atas nama agama. Ya apalagi kalau bukan penjahat agama. Betul toh? Sudah ya saudaraku ya. Salam Rahayu, salam Nusantara dan salam persaudaraan.